Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amel Lahu Yamira dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas Indralaya dengan NIM 061051282025. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rana Umi Cutima MPD PhD, Bapak Kurnisar SPD MH dan Ibu Mariani SPD MPD. Berdasarkan elemen yang saya dapatkan yaitu Pancasila fase F kelas 11, yaitu menganalisis perdebatan para pendiri bangsa tentang Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik dapat menganalisis cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah pemikiran para pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila. Video ini akan menjelaskan tentang pemikiran pendiri bangsa tentang Pancasila. Berikut penjelasannya. Halo anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai peta pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Dalam sidang pertama BPUPKI, Soekarno mengusulkan 5 dasar bagi Indonesia merdeka. Dia pula yang mengusulkan penamaan Pancasila terhadap kelima dasar yang diusulkan tersebut. Berikut 5 dasar usulannya. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Soekarno menjelaskan bahwa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan yang memiliki keinginan untuk bersama dan bersatu dengan golongannya, tetapi harus menjadi satu kesatuan seluruh manusia Indonesia yang berbangsa-bangsa. Soekarno berpendapat Indonesia jangan memandang bangsa lain lebih rendah. Dengan demikian, dasar yang pertama ini tidaklah cukup, melainkan membutuhkan dasar kedua, yakni internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Soekarno berpendapat bahwasannya internasionalisme tidak bermakna sebuah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia adalah satu komunitas tunggal yang memiliki moralitas yang sama. Karena itulah, internasionalisme harus berakar pada nasionalisme. Yang ketiga, demokrasi atau mufakat. Soekarno berpendapat negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, tetapi kita mendirikan negara semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Menurut Soekarno, prinsip keempat ini belum ada yang membicarakan selama sidang pertama BPUPKI. Kesejahteraan sosial di sini, menurut Soekarno, tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Yang kelima, prinsip ketuhanan. Insinyur Soekarno berkata, segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan di sini dimaknai oleh Soekarno sebagai ketuhanan yang berbudi pekerti, yang luhur, ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Dengan prinsip inilah, semua agama dan kepercayaan mendapatkan tempat yang baik. Selanjutnya, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pri kebangsaan. Ada 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka menurut Muhammad Yamin. Yang pertama, mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Yang kedua, mengenai undang-undang dasar negara. Yang ketiga, usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Muhammad Yamin menyarankan agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara luar, karena aturan-aturan dasar negara Indonesia perlu merujuk kepada tradisi, adat, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk kepada negara lain. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yamin berpendapat bahwa pergerakan Indonesia merdeka tidak hanya berkaitan dengan perlawanan terhadap penjajah, melainkan juga upaya untuk menyusun masyarakat baru dalam suatu negara. Yang ketiga, Yamin tidak memberikan penjelasan panjang terkait dengan hal ini. Yamin hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. Yang keempat, pri kerakyatan. Pada poin ini, ketika membahas mengenai permusyawaratan, Muhammad Yamin mengutip ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 38, juga merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad dan para sahabat, yang kesemuanya dijadikan dasar perlunya permusyawaratan. Yamin juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia, di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah. Yang kelima, kesejahteraan rakyat.
Mengenai kesejahteraan rakyat ini, Mohyamin mengatakan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan dilantiknya negara baru. Selanjutnya, menurut Supomo, struktur sosial bangsa Indonesia itu ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keniscayaan keadilan rakyat. Supomo mengajukan 5 dasar bagi negara merdeka. Yang pertama, persatuan. Supomo begitu menekankan adanya persatuan pemimpin dengan rakyatnya. Karena itulah, pejabat negara menurut Supomo ialah pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyat, dan para pejabat negara itu senantiasa memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Yang kedua, kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, sehingga hal ini perlu menjadi dasar bagi Indonesia merdeka. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Menurut Supomo, setiap manusia dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban hidup sendiri menurut kodrat alamnya, yang kesemuanya itu ditujukan untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin di sini berkaitan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia yang dapat menjadikan petunjuk jalan dalam kehidupannya. Yang keempat, musyawarah. Menurut Supomo, masyarakat Indonesia sudah terbiasa melakukan musyawarah sejak dahulu kala. Oleh karena itu, pemimpin negara Indonesia menurut Supomo hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desa agar dapat mewujudkan perkalian antara pemimpin dan rakyat. Yang kelima, keadilan sosial. Supomo berpendapat bahwasannya setiap pemimpin, mulai dari kepala desa, harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Selanjutnya, menurut Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas 2 dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Muhammad Hatta menolak gagasan negara totaliter, sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo. Menurut Hatta, negara integralistik memberikan peluang dan legitimasi terhadap adanya kekuasaan mutlak negara. Karena negara dan rakyat menjadi satu, tidak terpisahkan. Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Di sini, rakyat mendapatkan haknya untuk menyuarakan pendapatnya melalui lembaga-lembaga demokrasi. Setelah kita membahas materi mengenai peta pemikiran para pendiri bangsa tentang Pancasila, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya para pendiri bangsa memiliki kesamaan cita-cita terhadap bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, persatuan, dan kejayaan. Nama Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno yang digunakan sebagai dasar negara. Di awal kemerdekaan Indonesia, sidang PPKI berfokus pada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dalam sidang BPUPKI pertama, Soekarno awalnya mengusulkan 3 rancangan dasar negara, yaitu Pancasila yang terdiri dari 5 dasar negara, kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Selain Soekarno, pendiri bangsa lainnya seperti Supomo, Muhammad Yamin, dan Muhammad Hatta juga turut memberikan ide tentang dasar negara. Masing-masing dari mereka membuat 5 poin dasar negara, sama halnya seperti yang diajukan oleh Soekarno pertama kali. Baik, itulah tadi video pembelajaran yang telah saya buat. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan menyaksikan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.